Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita. Yuk disimak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Unsur intrinsik ialah unsur yang menyusun sebuah karya sastra dari dalam. Unsur-unsur intrinsik ialah yang pertama tema, yang kedua tokoh, yang ketiga alur, yang keempat latar, yang kelima sudut pandang, yang keenam amanat atau pesan moral, yang ketujuh gaya bahasa. Yang pertama tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi suatu cerita. Tema memiliki sifat umum yang diambil dari permasalahan yang ada di masyarakat, lingkungan, pengalaman hidup penulis, sejarah, pendidikan, dan persahabatan. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita. Terdapat 4 jenis tokoh. Yang pertama, protagonis. Tokoh yang secara umum dalam cerita mempunyai sifat baik. Yang kedua, antagonis. Tokoh yang menjadi lawan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis mempunyai watak yang negatif seperti iri, sombong, dengki, angkuh, dan lain-lain. Yang ketiga, tirtagonis. Tokoh yang menjadi penengah antara protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat arif dan bijaksana. Yang keempat, figuran. Tokoh atau pemeran pendukung dalam sebuah cerita untuk memberikan tambahan warna dalam cerita. Yang ketiga adalah alur. Alur adalah urutan jalan cerita yang disampaikan oleh penulis. Dalam menyampaikan cerita, ada tahapan-tahapan alur yang disampaikan oleh sang penulis. Macam-macam alur yang digunakan oleh para penulis, yakni yang pertama, alur maju. Alur ini menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh, situasi, lalu menimbulkan konflik, hingga puncak konflik dan terakhir penyelesaian konflik. Intinya adalah pada alur maju ditemukan jalan cerita yang runtut sesuai dengan tahapan-tahapannya. Yang kedua, alur mundur. Alur ini digambarkan dengan jalan cerita yang tidak urut. Penulis biasanya menceritakan sebuah konflik terlebih dahulu dan kemudian menengok kembali kejadian yang menjadi sebab konflik itu terjadi. Yang ketiga, alur maju mundur. Alur yang diawali dengan klimaks kemudian menceritakan masa lampau dan dilanjutkan hingga tahapan penyelesaian. Yang keempat, latar. Latar memuat 3 aspek, yaitu waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Latar atau setting memberikan gambaran nyata mengenai yang ada dalam cerita. Yang kelima, sudut pandang, yaitu posisi penerang dalam membawakan cerita yang ditulisnya atau dapat dikatakan juga sebagai cara pandang penulis dalam membuat ceritanya. Sudut pandang terbagi menjadi beberapa macam. Misalnya, sudut pandang orang pertama yaitu pembuat cerita sebagai pelaku utamanya. Misalnya, pelaku utama diterangkan dengan kata aku, saya, kami, atau kita. Sudut pandang orang ketiga yaitu penulis tidak terlibat dalam cerita tersebut. Jadi, dia berada di luar cerita. Misal, pelaku utama diterangkan dalam kata ia, dia, mereka, atau dengan nama lain. Yang keenam, amanat. Amanat merupakan nilai-nilai yang bisa dipetik dalam kisah yang dibaca. Nilai tersebut akan selalu berhubungan dengan tema yang mendasari cerita tersebut. Yang ketujuh, gaya bahasa. Bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita memiliki khas yang mengacu pada budaya, kehidupan sehari-hari, sosial budaya, serta pendidikan. Bahasa digunakan untuk menghidupkan cerita, agar cerita senantiasa komunikatif. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar cerita.
di mana secara tidak langsung unsur ini mempengaruhi proses pembuatan sebuah cerita. Latar belakang masyarakat adalah hal yang mendasari seorang penulis membuat sebuah cerita yang mana menguat kondisi lingkungan masyarakat. Latar belakang penulis adalah faktor yang ada dalam diri penulis sehingga mendorong penulis dalam membuat cerita. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita. Jangan lupa untuk terus dipahami dan dipelajari di rumah ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu mencuci tangan setiap selesai beraktivitas seperti mencipa ini. Hehe. Dan jika teman-teman memiliki keperluan di luar rumah, selalu gunakan masker ya. Semoga dengan ikhtiar ini kita dapat terhindar dari segala virus dan penyakit apapun. Amin. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk menyaksikan video Micipa lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.